Shalom teman-teman, ayo ibadah. Kembali lagi kita di channel ini. Dan pada hari ini ada sesuatu yang baru guys. Jadi hari ini kita punya konten terbaru dari Ayo Ibadah. Sebenarnya bukan baru sih, tapi baru dilakukan lagi. Judulnya Ayo Ibadah Podcast. Hari ini bersama dengan saya Alpain Bulamei dan rekan saya yang sudah tidak asing lagi. What is up, Gilbert Santoso in the house. Gilbert Santoso. Hari ini kita akan bersama-sama membahas hal-hal yang hype dalam dunia kekristenan dan mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang kekristenan itu sendiri. Jadi sudah siap? Gas bang. Gas bang. Oke, hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu seringkali kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang bisa dikatakan punya klaim pasti selamat, pasti ke surga. Karena Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Tapi terkadang hal itu digunakan oleh orang-orang di luar sana sebagai satu alasan di mana mereka seringkali mengaitkan tentang kepastian keselamatan yang kita punya itu dengan eksklusivitas. Di mana mereka seringkali mengatakan bahwa orang Kristen itu eksklusif. Hari ini kita akan membahas itu, teman-teman. Apakah kekristenan itu adalah sebuah hal yang eksklusif? Mari kita membahas bersama-sama di Ayo Ibadah Podcast. Oke, pertama-tama mau tanya dulu, apa kabarnya, brother? Still alive. Seperti yang teman-teman tahu, di Sulawesi Utara ada satu bencana di satu daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dan kebetulan evangelis yang berada di sebelah saya, pelayanannya di Pulau Tagulandang. Jadi memang kena dampak dari bencana tersebut. Makanya dia katakan still alive. Masih hidup dalam anugerah Tuhan. Oke, brother, langsung saja kita masuk ke pembahasan ini. Saya akan langsung bertanya saja. Apa pengertian dari eksklusif? Karena mereka sering mengatakan bahwa kekristenan adalah sebuah agama atau kepercayaan yang eksklusif. Jadi apa sebenarnya pengertian dari eksklusif itu? Eksklusif sih kalau dari KBBI ya, itu artinya terpisah dari yang lain, khusus dan tidak termasuk. Artinya orang-orang yang mengklaim bahwa kekristenan adalah sesuatu yang eksklusif, itu berarti kekristenan, mereka menganggap ya, kekristenan adalah sesuatu yang berbeda dari yang lain, terpisah dari yang lain, tidak termasuk golongan dengan hal-hal yang umum atau yang mainstream atau yang lain gitu, khusus dan tidak termasuk. Dan ini membuat kekristenan menjadi susah untuk menjangkau orang lain, karena mereka merasa bahwa ya kita tuh atau kekristenan tuh berbeda, kelas atas begitu, berbeda dari kayak sebut saja agama-agama lain lah gitu. Ya, kepercayaan yang lain gitu. Jadi ya kalau mau dikaitkan dengan kekristenan secara eksklusif ya saya rasa sudut pandang mereka mungkin seperti itu ya. Ya, dan kalau kemudian dikatakan bahwa kekristenan adalah eksklusif, artinya klaim yang kita saksikan, yaitu bahwa kita sudah punya kepastian, itu kemungkinan disalah mengerti oleh mereka. Dalam artian begini, sebenarnya kalau berbicara soal keselamatan ya, keselamatan kan bukan hanya ditujukan atau diberikan bagi orang Kristen saja begitu. Jadi
bagi orang-orang Kristen yang mengklaim bahwa karena kita pasti selamat, kita berbeda dari orang lain, tentu. Tapi itu bukan berarti kita jadi tidak bergaul dengan mereka, ya kan? Justru itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk menjangkau mereka begitu, bahwa mereka yang belum memiliki kepastian keselamatan, kita tidak boleh berpikir bahwa mereka orang-orang golongan yang akan ke neraka gini. Kita orang golongan yang masuk ke surga, jadi nggak usah bergaul lah dengan mereka. Tidak, jangan, seharusnya tidak seperti itu gitu. Jadi saya rasa agak kurang tepat menggunakan istilah bahwa kekristenan adalah agama mungkin atau kepercayaan yang eksklusif begitu, apalagi berbicara soal keselamatan. Ya, mengapa bisa timbul pertanyaan bahwa atau pernyataan bahwa orang Kristen itu eksklusif? Saya rasa itu dari kesombongan rohani ya. Karena jujur waktu awal-awal saya lahir baru pun mungkin ada juga teman-teman yang relate, mungkin Alvin juga merasa kayak gitu. Karena saya punya perasaan itu. Ajarannya salah. Jangankan ke agama lain begitu, ke denominasi yang lain atau ke orang Kristen yang lain yang kita tahu, lah kok ajarannya selamat karena perbuatan baik. Ini salah, ini tidak betul itu. Jadi ada pride tersendiri, ada kebanggaan dan kesombongan yang dirasakan begitu. Saya merasa itu adalah kesombongan rohani ya, dan itu tentu sesuatu hal yang salah. Jadi itulah yang membentuk perasaan eksklusif di dalam tubuh orang-orang atau di dalam pemahaman orang-orang Kristen, terlebih orang-orang yang mungkin baru terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesombongan itu karena tahu kebenaran. Mungkin kita kan seperti itu ya. Kalau kita dapat informasi TRA, maksudnya yang tidak banyak orang tahu, kita merasa kayak, wis, gue nih yang paling tahu segalanya gitu. Kalian tidak tahu apa-apa, kalian loser segala macam. Jadi, saya rasa kesombongan itu yang membuat perasaan eksklusif di dalam hati orang-orang percaya atau orang-orang Kristen begitu. Ya, saya sendiri kalau mau dibilang kekristenan adalah sesuatu yang eksklusif, maka ketika dibalik mereka juga eksklusif. Iya, betul. Iya, orang yang di luar kekristenan. Orang di luar. Karena dengan sendirinya mereka menganggap benar ajaran mereka dan menganggap salah yang lain. Iya, betul. Kalau mau bicara eksklusif. Iya, betul. Saya rasa semua kepercayaan akan selalu mengklaim apa yang mereka punya benar ya. Jadi kita tidak akan bisa sampai pada titik terang kalau mau berdebat atau diskusi soal kebenaran begitu, karena pada akhirnya meskipun memang kebenaran harusnya absolut, semakin kesini itu menjadi relatif begitu, ya kan? Ya sudah, apa yang engkau pandang benar, ya sudah itu yang kamu percayai. Tapi ini yang saya percaya, orang-orang akan punya seperti itu. Meskipun ya kita harus memandang kebenaran sebagai sesuatu yang absolut begitu. Tetapi jangan menjadi eksklusif tadi karena pemikiran bahwa ini kebenaran saya, jadi saya tidak mau berurusan atau ikut campur lagi dengan kebenaran dan juga pengajaran yang terkait dengan iman kita yang mengklaim bahwa kita yang percaya Kristus pasti memiliki surga, atau pasti kalau masuk kita surga nanti meninggalkan dunia ini, kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Bagaimana kita bisa seyakin itu tentang pengharapan kita? Saya rasa jelas ya, karena di Alkitab, mungkin inilah ya yang membuat kita berbeda dengan pengajaran yang lain lah ya. Karena di dalam kekristenan yang betul-betul belajar ya, mereka akan menemukan atau kita akan menemukan kepastian di dalamnya. Kita akan lihat beberapa ayat deh. Ayat sekolah minggu yang mungkin selalu kita hafal lah ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari ayat itu saja sudah memastikan bahwa meskipun kita berdosa, tapi Allah mengasihi kita, sangat mengasihi kita, manusia yang ada di dunia ini. Dia menyerahkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan,
tapi dia datang ke dalam dunia mengambil rupa sebagai hamba, Filipi pasal 2. Kemudian menggantikan hukuman dosa kita, sehingga kita yang percaya tadi dikatakan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ada satu konsep kebenaran yang harus kita pahami, bahwa hukuman hanya bisa selesai dengan kematian. Tetapi kematian itu juga bisa berarti kematian dari pengganti, korban pengganti. Nah, itu yang terjadi di dalam kekristenan. Itu pengajaran yang kekristenan miliki. Kita yang seharusnya dihukum harusnya mati. Tapi kematian itu juga bisa dibayar dengan substitution, korban pengganti. Yesuslah yang menggantikan kita, sehingga hukuman itu selesai. Hukuman itu tidak lagi diberikan kepada kita karena hukumannya sudah diberikan atau ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, tentunya dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan aku, Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, perhatikan ada kata pasti, tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29, demikian juga tidak ada satupun yang akan merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kita dapat melihat bahwa Yesus memberikan kepastian keselamatan kepada mereka yang percaya. Dan kepastian itu bukan hanya dijamin dengan kata-kata, tapi dijamin dengan tangan Yesus dan tangan Bapa. Itu istilahnya itu double protection lah. Jadi tidak mungkin bisa hilang, tidak mungkin bisa lepas, tidak mungkin bisa diambil orang, dan itu pasti. Itu yang ada di dalam pemahaman dasar kekristenan kita. Ya, kalau kita bicara soal keselamatan, kalau tadi evangelis bilang tadi keselamatan diterima dengan percaya. Keselamatan diterima dengan percaya. Tentunya kalau kita sebagai orang-orang yang tahu bahwa kita berdosa, kita pasti percaya kepada korban pengganti yang tadi sudah dibilang. Pertanyaan berikutnya, apakah benar keselamatan yang tersedia itu hanya khusus bagi pengikut Kristus saja? Nah, saya rasa kita harus punya pemahaman bahwa memutar konsep itu tadi. Jadi menerima keselamatan dulu, baru menjadi pengikut. Bukan sebaliknya. Bukan menjadi pengikut, baru menerima keselamatan. Karena kalau seperti itu, kita melihat ada banyak sekali orang-orang yang mengikuti Yesus di masa kitab-kitab Injil. Tapi Yesus bilang apa? Aku tidak mengenal engkau semua pembuat kejahatan. Di Yohanes pasal 6 Yesus bilang, engkau mengikuti aku cuma karena melihat mujizat-mujizat dan tanda-tanda, karena engkau makan roti dan engkau kenyang. Mereka mengikuti Yesus, bukan hanya sekedar mengikuti Yesus dengan mengatakan, oh saya mau ikut engkau Tuhan. Tidak, memang mereka betul-betul berjalan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Tapi Yesus bilang mereka bukan orang-orang yang punya keselamatan, karena mereka cuma mencari hal-hal yang jasmani, mencari hal-hal yang memuaskan diri mereka sendiri. Sehingga kalau kita berbicara soal keselamatan akan menghasilkan pengikut, bukan mengikut kemudian akan mendapatkan keselamatan. Demikian juga dengan orang-orang percaya. Kita melihat orang-orang percaya menjadi Kristen yang betul-betul Kristen ya, bukan hanya sekedar KTP, atau bahkan mungkin ada orang yang dari kepercayaan lain pindah ke Kristen. Itu karena mereka menerima kepastian keselamatan dulu, bukan karena wah saya lihat, mungkin ada orang yang menjadi pengikut karena melihat figur Yesus yang begitu luar biasa. Sama seperti kalau di Mahatma Gandhi misalnya, dia kan figur yang luar biasa, tokoh yang punya sangat banyak pengikut juga. Iya, sangat baik di India. Tetapi apakah Mahatma Gandhi mengatakan bahwa kalian yang mengikuti saya pasti bisa ke surga? Nah, kita tidak pernah mendengar klaim itu di dalam catatan sejarah. Jadi menjadi pengikut bukan berarti mereka sudah pasti selamat. Tetapi orang yang sudah pasti selamat, mereka akan memberikan hidupnya dan menjadi pengikut Tuhan, begitu. Ya.
karena tadi sudah bahas soal Mahatma Gandhi. Jika benar keselamatan hanya bagi orang yang percaya, bagaimana dengan orang yang berada di luar Kristus? Apakah ada Sumber pengharapan? keselamatan lain. Apakah ada jaminan bagi mereka? Saya rasa tidak ada ya. Maksudnya dalam artian kalau Tidak ada karena tidak ada yang bisa mengklaim. betul. Atau- Begini ya. Tolong produk kalau ada mau masuk. Bagi orang-orang secara umum ya, mereka berpikir bahwa untuk bisa mencapai surga atau memperoleh keselamatan yang kekal itu dengan perbuatan baik, ya kan? Nah, sementara klaim Alkitab mengatakan bahwa ya tidak ada seorang pun yang Berbuat baik. betul, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dari situ saja kita sudah punya pemahaman bahwa ya mau usaha apapun, dengan cara apapun, tidak akan bisa mencapai surga karena keberadaan surga adalah suci dan tidak boleh ada dosa dalamnya. Dan pribadi satu-satunya yang menawarkan penebusan dosa, yang menghapus dosa dulu, sekarang, bahkan dosa yang akan datang hanyalah Yesus Kristus. Itulah kenapa Yesus berani mengatakan klaim bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan hanya sampai situ, tapi dia katakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi klaim Tuhan Yesus bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup adalah statement yang kuat begitu, yang bold, bahwa tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa. Ya, Bapa ya ada di surga. Maksudnya tidak ada satupun yang bisa ke surga kalau tidak melalui Yesus. Harus percaya kepada Dia yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ada another change outside Jesus atau di luar Yesus? Sayangnya tidak ada. Ya, dan memang tidak ada yang bisa mengklaim. Iya, maksudnya bahwa tokoh-tokoh agama yang lain, kepercayaan yang lain, tidak ada yang berani. itu yang menjadi pertanyaan saya berikutnya. Apakah di kepercayaan yang lain ada jaminan yang membuat keselamatan manusia itu menjadi tidak eksklusif? Oh ya, paham. Mungkin itu juga yang menjadi pandangan orang-orang lain kenapa kekristenan begitu eksklusif, karena harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang mungkin orang pikir ini Tuhannya orang Kristen. Jadi terlihat sangat eksklusif. Tapi masalahnya adalah ya seperti yang tadi dikatakan, bahwa yang berani menjamin adalah hanya Yesus saja gitu. Selama saya belajar atau mungkin mendengar dari klaim agama-agama lain, ya kita tidak mau bahas agama-agama ya, tetapi ya ada yang based on works gitu, berdasarkan perbuatan, dan kita tahu itu sesuatu yang tidak bisa menjamin. Saya kasih contoh. Dalam satu hari memangnya seberapa banyak sih perbandingan antara kita berbuat baik dan berbuat jahat? Itu satu hari saja gitu. Ya, kalau kita mau jujur-jujuran pasti lebih banyak berbuat jahatnya, ya betul. Karena ya namanya kita sudah manusia yang sudah berdosa dan hidup di dunia yang berdosa ini. Itu baru satu hari itu aja. Bayangkan kita sudah berapa, mungkin saya sudah 28 tahun. Ya dari kecil sampai sekarang. Yang pasti lebih berat dosa kalau mau ditimbang begitu. Jadi kalau mau berdasarkan perbuatan tentu itu tidak menjamin begitu. Kalau pemahaman orang bahwa perbuatan baik dan jahat harus ditimbang dan harus perbuatan baik yang lebih banyak untuk masuk surga begitu. Demikian juga dengan mungkin pemahaman yang lain tidak punya konsep surga dan neraka ya. Mereka kayak di pemahaman lain ada yang percaya nirwana atau ya mungkin meskipun konsepnya mirip dengan surga, atau mungkin mereka reinkarnasi akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi sampai menuju kepada kesempurnaan menjadi dewa dan lain sebagainya. Tetapi
kita tidak punya konsep yang jelas soal itu, dan itu pun tidak menjamin karena itu selalu based on perbuatan, berdasarkan perbuatan. Orang kalau dia baik, reinkarnasinya jadi lebih bagus. Tapi seperti yang kita lihat, siapa yang baik Ya. di dunia ini? Tidak ada yang baik. Jadi memang bagi saya ketika kita melihat kepercayaan-kepercayaan yang lain, mereka selalu berdasarkan perbuatan dan tidak ada yang sampai kepada kesempurnaan. Bahkan mendekati sempurna pun tidak ada. Hanya Yesus yang melakukan itu sempurna dan tanpa dosa. Nah, itu kalau soal usaha ya, soal usaha dari manusia untuk mau mencapai keselamatan. Bagaimana dengan penjamin? Apakah karena kita kan orang percaya, orang Kristen itu diselamatkan karena adanya penjamin. Nah, bagaimana dengan di kepercayaan yang lain? Apakah ada penjamin sama seperti orang Kristen, di mana kalau misalnya mereka punya penjamin, maka jaminan keselamatan itu tidak menjadi eksklusif. Ya seperti yang tadi ya kita sudah bahas, bahwa memang pribadi yang satu-satunya berani mengklaim untuk menjamin dan memberikan kepastian adalah pribadi di dalam Yesus Kristus. Bahkan di agama lain pun mereka harus mendoakan orang mati supaya orang mati itu selamat. Sejauh ini kita tidak melihat ada yang mampu untuk menjamin, dan saya yakin sampai pun ke depannya pun tidak ada yang tokoh agama atau apapun itu yang berani menjamin bahwa mereka bisa membawa orang yang percaya kepadanya masuk surga selain daripada Tuhan Yesus. Dan itu sebenarnya yang menjadi dasar daripada pengharapan kita, di mana kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan tapi baik. karena Efesus adanya 2:8-9. penjamin yang dengan begitu bold kalau tadi, dengan begitu berani, yakin, pasti mengatakan bahwa barang siapa yang percaya tidak binasa. Dan begini ya, kenapa Yesus begitu berani untuk mengatakan itu? Karena dia Allah, itu yang pertama. Mungkin nanti kita akan bahas soal kealahan Yesus. Tapi yang kedua adalah bahkan di dalam posisinya ketika dia menjadi hamba, menjadi manusia untuk melakukan misi penyelamatan, dia pun pada akhirnya bangkit. Nah itulah yang menjadi jaminan kepastian iman kita. Begini, tokoh-tokoh agama yang lain mereka mungkin menyampaikan sesuatu yang baik dan lain sebagainya, tapi mati. Bagaimana mungkin orang bisa menjamin hidup kekal kalau mereka sendiri mati? Ya. Yesus mati, tapi dia bangkit. Dan itu yang Paulus katakan kan, kalau Yesus tidak bangkit, itu adalah dasar iman kita, kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Itulah kenapa Yesus begitu berani untuk menjamin kepastian keselamatan bagi yang percaya kepadanya, karena dia bangkit. Dia naik ke surga dan dia bilang kan kepada para murid, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, bagi semua orang yang percaya. Itu yang Yesus lakukan. Itulah jaminan kita. Terus bagaimana dengan orang yang memiliki keinginan untuk pergi ke surga, tetapi tidak mau percaya kepada yang menjamin itu, yaitu Yesus Kristus? Bagaimana? Saya rasa itu usaha yang tidak akan pernah menemui jalan. Saya berusaha mencari analogi yang tepat supaya bisa dipahami, tapi kayak orang itu pengen kurus misalnya, tapi tidak olahraga misalnya, tidak diet begitu. Jadi bukan analogi yang tepat sih, itu based on work sih, maksudnya berdasarkan perbuatan juga apa ya analogi yang tepat. Tapi maksudnya ketika Alkitab dan kebenaran menyatakan bahwa hanya lewat Yesus, kemudian ada orang yang berusaha mencari di tempat yang lain, ya tidak akan ketemu dong.
Maksudnya inilah jalannya, inilah satu-satunya tempat di mana manusia bisa selamat, manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak ini bisa selamat. Tapi dicarinya di jalan yang lain yang nggak bakalan ketemu, nggak bakalan dapat. Jadi mau sekeras apapun usaha mereka, mau seberapa jauh pun mereka akan pergi mencari, ya tidak akan ketemu. Itulah kenapa kalau memang pengen, jangan keras hati. Maksudnya adalah kalau kalian atau orang-orang di luar sana tidak mendapatkan kebenaran di satu agama tertentu, carilah di agama lain. Jangan gengsi merasa bahwa saya tidak mau belajar soal kekristenan. Ya terbuka saja, belajarlah soal semua agama. Apakah ada yang menjamin? Nah, saya dengan sangat yakin sesuai dengan Alkitab dan apa yang saya percayai, bahwa kalau teman-teman belajar di dalam kekristenan yang betul dan belajar Alkitab secara sungguh-sungguh, ya kita akan menemukan kepastian. Kita akan menemukan pengharapan dan keyakinan di situ, di dalam Yesus Kristus. Jadi di luar Yesus nggak ada, guys, nggak ada. Kembali lagi di soal tadi, di mana kita yang berdosa itu ditanggung dosanya oleh Tuhan Yesus. Ada penebusan di situ dan ada ya pengampunan dosa di situ. Kalau memang keselamatan itu diberikan kepada semua orang, mengapa pengampunan tidak diberikan kepada semua orang juga? Begini, kita jangan terkecoh ketika ada frase yang mengatakan bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua orang. Ya betul, ditawarkan untuk semua orang. Belum kedap suara. Studio kita belum kedap suara, guys. Jadi tolong orang-orang yang pakai knalpot itu bertobat. Dari tahun lalu sudah diperingatkan. Apa sih bagusnya pakai knalpot itu? Okay. Tapi lanjut ya. Kembali ke topik. Apa tadi jadi lupa? Soal keselamatan dan pengampunan. Dan sebenarnya bagi pengampunan pun itu ditawarkan kepada semua orang. Tapi jangan kita berpikir bahwa berarti semua orang bisa selamat. Ya, semua orang bisa selamat, tapi dengan syarat percaya. Artinya begini, keselamatan ditawarkan bagi semua orang, tapi pengaplikasiannya atau itu berlaku ketika orang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini, saya cari analogi yang tepat lagi ya. Misalnya pinjol deh. Ini negatif sini. Tolong jangan pinjol teman-teman, jangan pinjol. Tapi misalnya pinjol kan mengiklankan bahwa semua orang bisa dapat duit secara instan. Itu kan ditawarkan kepada semua orang. Tapi yang bisa pinjam dan yang dapat duit adalah mereka yang foto selfie dengan KTP mereka gitu. Anggaplah begitu. Jadi keselamatan itu ditawarkan, pengampunan itu ditawarkan, penebusan itu ditawarkan kepada semua orang. Karena tadi Yohanes 3 katakan bahwa karena Allah mengasihi seluruh dunia, ini artinya semua orang. Tapi itu bisa berlaku, keselamatan, penebusan, dan pengampunan dosa itu berlaku bagi orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. That's it. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi ditawarkan kepada semua orang, tapi hanya berlaku bagi orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan orang Kristen pun, kalau dia tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun KTP Anda Kristen, bahkan dari lahir Kristen, tapi kalau tidak percaya ya sorry to say, tidak masuk surga juga, tidak menerima keselamatan juga begitu. Tolong di satu kalimat yang terakhir tadi diulang, tapi mic-nya di dekat di mulut. Gini ya. Kalimat yang terakhir yang mana tadi? Yang Kristen ya. Bahkan orang Kristen pun, meskipun dia Kristen dari lahir atau KTP-nya Kristen, tapi kalau tidak terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak membuka hati, Roma 10 ayat 9 dan 10, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, meskipun dia Kristen pun, dia tidak akan bisa menerima keselamatan. Begitu. Ini sekaligus menjadi jawaban juga bahwa keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus itu bukan sesuatu yang eksklusif. Betul, iya. Karena ditawarkan kepada semua orang. Logikanya begini.
Ketika Yesus datang ke dunia ini, kekristenan tuh belum muncul. Ya. Nanti kan istilah Kristen muncul di Kisah Rasul pasal 11. Itu pun adalah bukan suatu klaim dari pengikut Yesus yang mengatakan bahwa saya orang Kristen ya. Tidak, itu adalah suatu mocking, suatu ejekan bagi mereka bahwa dasar kalian pengikut Kristus, orang-orang Kristen itu kan suatu ejekan begitu. Jadi Yesus tidak datang untuk menciptakan agama. Ya. Yesus tidak datang untuk membangun bahwa ayo percaya sama saya kalian akan jadi Kristen, tidak begitu. Tetapi kita bersyukur karena kekristenan lah yang pada akhirnya memegang dan percaya kepada Alkitab dan kepada Yesus Kristus begitu. Jadi keselamatan sama sekali tidak eksklusif. Yesus menawarkan itu kepada semua orang. Kita sudah melihat, kalau teman-teman nonton video dispensasi, silahkan ada di pojok kiri atas. Terserah editor mau bikin atau tidak. Di pojok kiri guys. Oh, mana sih pojoknya itu? Tapi kalau kita belajar dispensasi pun, meskipun pada awalnya Allah memilih Israel untuk menjadi bangsa pilihan, tetapi konsep keselamatan ini tetap akan diberikan bagi bangsa-bangsa lain, tapi melalui Israel. Israel lah yang akan menjadi channel, yang menjadi saluran untuk menyatakan kemahakuasaan Allah begitu, yang adalah Mesias. Nah, bergantinya dispensasi kasih karunia itu betul-betul sudah ditawarkan bagi semua orang, tidak perlu melalui Israel lagi, harus tinggal langsung datang kepada Yesus saja. Keselamatan bagi semua bangsa, Yahudi, Yunani, Indonesia, Spanyol, Argentina, whoever lah, siapapun itu, mereka bisa memiliki kepastian keselamatan. Jadi lebih mudah di masa sekarang begitu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak perlu lagi kita ke Yerusalem sama seperti di masa Perjanjian Lama. Tetapi sekarang hanya dengan berdoa, teman-teman berdoa di kamar, berdoa dalam hati, buka hati, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Dia sebagai Tuhan. Nama saudara terdaftar dalam kitab kehidupan, ada terdaftar di surga begitu. Jadi tidak eksklusif sama sekali, tidak hanya untuk orang Kristen atau orang Yahudi, semuanya, mau apapun agama kalian, ras, suku, bahasa, warna kulit, apapun lah, semua Yesus kasihi dan ingin selamatkan. Ya, itu sekaligus menjawab pembahasan kita pada saat ini. Kembali lagi, keselamatan tidak eksklusif. Keselamatan diberikan kepada semua orang, tetapi bagi yang percaya, maka dosanya diampuni. Seperti itu. Betul. Oke. Bagaimana dengan orang yang percaya bahwa selama hidupnya dia baik, tapi tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat? Apakah dia tidak berhak memiliki kehidupan kekal? Pertanyaannya adalah, dari mana dia tahu bahwa yang dia sudah lakukan itu baik dan benar? Apa standarnya? Gitu. Karena sekarang seperti yang saya katakan tadi, ya jangankan kebenaran, hal-hal kebaikan pun menjadi relatif. Apa yang mungkin Alvin bilang, oh ini baik, tapi saya bilang, ya itu tidak baik. Misalnya contoh, ada orang yang mengatakan bahwa tidak apa-apa menikah sesama jenis, itu mereka pikir baik. Nah, tapi bagi kita orang percaya ya itu sesuatu yang tidak betul. Jadi apa standar kebaikannya begitu? Ketika mereka berpikir, oh saya baik, saya terus-menerus benar gitu. Nah, kemudian berikutnya kita melihat, kalau kita mau berkaca dalam Alkitab ya, orang yang di luar Yesus, semua tindakan mereka tidak ada yang layak dan tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Efesus 2 pasal 1 mengatakan, kamu dahulu telah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Ini mati secara rohani ya. Artinya mati secara rohani, hubungan terputus dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa melihat sesuatu yang baik di dalam manusia yang berdosa ini karena sudah mati. Itulah kenapa Allah mengatakan kepada Yesaya ya, segala kesalehan, Yesaya mengatakan bahwa segala kesalehan kami sama seperti kain kotor. Itu apa artinya? Yesaya menyadari bahwa meskipun manusia begitu saleh, ini saleh loh, bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi saleh. Saleh kan artinya taat, terus menerus, tekun dan lain sebagainya. Tapi itu di hadapan Allah sama seperti kain kotor, kain yang tidak berguna. Karena itu dilakukan di luar Tuhan, di luar Allah. Jadi segala hal yang kita lakukan di luar Tuhan
itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang baik atau benar di hadapan Tuhan. Itu sebagai sesuatu yang kotor, sebagai sesuatu yang mati di hadapan Tuhan. Jadi mau sebaik apapun orang, tapi di luar Yesus tidak akan dipandang baik. Karena begini, ini ya, ini sesuatu kebenaran yang baik sekali. Bahkan ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, sudah jadi orang percaya, tidak ada kebaikan juga di dalam kita. Karena yang membuat kita selamat adalah Kristus yang ada di dalam kita. Jadi Allah Bapa melihat kebaikan yang ada di dalam Yesus, yang melingkupi kita ketika kita di dalam Yesus. Bukan melihat kebenaran atau kebaikan kita. Itulah kenapa di dalam Roma 5 dikatakan, kebenaran Yesus lah yang diberikan kepada kita. Kita memiliki kebenaran dari Yesus, bukan kebenaran dari diri kita sendiri. Nah, sehingga kalau kita mau berkaca atau punya dasar dengan perbuatan baik kita sendiri, bahkan setelah kita selamat pun yang dilihat adalah kebaikan Yesus kok, bukan kebaikan kita. Jadi sama sekali tidak ada kontribusi kita di dalam keselamatan, di dalam keselamatan, dalam kepastian ke surga begitu. Semuanya karena Yesus, karena anugerah Yesus bagi kita. Makanya makanya di Efesus pasal 2 ayat 9 itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, konsepnya memang orang mengatakan bahwa kalau nanti ada orang yang bisa percaya karena selamat, ya mereka pasti akan jadi sombong misalnya. Ya itu benar juga, tapi itu semakin Paulus mau katakan bahwa memang betul-betul tidak ada yang bisa selamat karena perbuatan baik begitu. Iya, betul tidak ada yang bisa. Itu ayat-ayat yang teman-teman bisa baca ya soal perbuatan baik, Efesus 2 8-9, Titus 3 ayat 5 dan lain sebagainya. Oke, saya akan mengajukan satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup podcast kita hari ini. Asik. Apakah harus menjadi atau apakah harus beragama Kristen untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus? Nah, itu dia. Jadi sama seperti yang sebelumnya ya, bahwa kita tidak boleh membalikkan fakta kebenaran, bahwa orang menerima keselamatan dulu, percaya Yesus dulu, baru mereka menjadi Kristen. Karena kekristenan kan ada yang bisa memilih jadi Kristen, ada yang juga dari lahir begitu. Saya dari lahir Kristen, saya tidak pilih untuk jadi Kristen, tapi saya bersyukur bertumbuh menjadi Kristen, dari Kristen, dan bisa mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus begitu. Tetapi bagi orang-orang yang Kristen kemudian tidak mengenal Kristus karena mungkin dia tidak bertumbuh, dia tidak pernah mendengar soal Injil dan lain sebagainya, ya meskipun mereka Kristen, mereka tetap tidak bisa selamat karena syarat masuk surga ya bukan Kristen. Ketika nanti di pintu surga ya misalnya, mungkin teman-teman selalu punya bayangan seperti itu. Di pintu surga ya tidak akan ditanya apa agamamu gitu. Mana KTP-mu, tunjukkan bohong ke orang Kristen yang sebenarnya. Sama kayak video. Ya begitulah videonya abang tato. Bang tato. Iya, jadi tidak seperti itu karena pada akhirnya ya, mungkin teman-teman bisa lihat lagi di video soal dispensasi. Ketika di surga nanti tidak akan ada soal-soal seperti itu lagi. Mereka akan langsung masuk karena kepastiannya sudah ditentukan di bumi ini. Tidak nanti harus mereka menunggu, mengantri untuk masuk surga. Tidak, mereka semua yang percaya, kita semua yang percaya sudah pasti masuk surga. Dan tidak akan ditanya orang Kristen atau apa, tidak. Karena ketika kita percaya, otomatis nama kita langsung terdaftar dalam kitab kehidupan. Dan seperti tadi yang saya katakan, jangan kita membalikkan fakta bahwa selamat dulu, terima Tuhan Yesus dulu, baru mereka akan jadi Kristen. Ataupun ada orang yang belum siap untuk menjadi Kristen. Kalau teman-teman nonton God's Not Dead, ada yang satu, yang Aisyah itu, yang ya di seberang di dalam film God's Not Dead. Dia kan sudah terima Tuhan Yesus awalnya, tapi takut untuk
bilang ke papanya karena papanya begitu sangat keras, dan takut juga untuk pindah ke kekristenan untuk bertumbuh karena akan ada omongan orang, akan dihujat dan lain sebagainya. Jadi pokoknya berbagai hal yang ada banyak faktor lah. Jadi tapi intinya mereka di dalam film itu dia sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi keputusan apakah dia akan pindah atau tetap pada agamanya hanya sekedar agamanya saja, atau karena memang dia belum siap untuk pindah, yaitu urusan masing-masing orang. Tetapi pada akhirnya kalau kita lihat di film God's Not Dead itu sampai nanti God's Not Dead 4, Aisyahnya masih tetap ada dan sudah bersekutu begitu, sudah jadi Kristen pada akhirnya. Jadi tetap pada akhirnya akan menuju kepada kekristenan karena orang yang pasti selamat, mereka tidak diharapkan untuk diam-diam saja. Mereka dipanggil juga untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan begitu. Jadi dan harus menanggung penderitaan, entah itu somasi atau hujatan atau lain sebagainya, ya itu konsekuensi yang harus diterima sebagai pengikut Kristus setelah kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kita, sebagai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi tidak ada keharusan untuk menjadi Kristen, atau tidak harus menjadi Kristen dulu baru menerima keselamatan dari agama apapun itu. Ketika mereka dibukakan hati dan pikirannya oleh Roh Kudus, mereka mendengar Injil, mereka menerima kasih karunia untuk memahami itu dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun agamanya pasti ke surga. Setelahnya, sisanya apakah mereka mau jadi Kristen atau tidak, waktu, proses atau keadaan, situasi yang akan menentukan dan menjawab itu. Dan seperti yang dibilang tadi, orang Kristen ketika dia sudah ada Kristus dalam hati, maka dia akan mencari persekutuan untuk bertumbuh. Karena seperti yang dikatakan tadi, tidak hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi juga untuk melayani Tuhan. Betul. Oke, itu sekaligus menjawab juga bahwa kekristenan sebenarnya tidak eksklusif, teman-teman. Keselamatan sih lebih khususnya. Keselamatan yang kita percayai sebagai orang Kristen itu sebenarnya tidak eksklusif dan menjadikan bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang dikhususkan. Tidak, teman-teman. Keselamatan diberikan bagi semua orang. Dan barang siapa yang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosanya diampuni, dia menjadi anak Tuhan dan berhak bersama-sama dengan Tuhan di tempat tinggal Tuhan, yaitu di surga yang kekal. Dan itu yang kita percayai. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman mau memiliki keyakinan yang sama dengan kita? Jangan tunggu lama-lama, teman-teman. Keselamatan ditawarkan kepada semua orang. Dan bagi kita hanya merespon dengan iman. Hanya percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul. Itu yang menjadikan kita berbeda. Itu yang menjadikan kita dianggapnya eksklusif. Tapi sebenarnya keselamatan diberikan kepada semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Terima kasih, brother. Sip. Sudah enlightenment, asik sekali, mencerahkan kita dan juga teman-teman Ayo Ibadah. Ini konten pertama, teman-teman. Ayo Ibadah Podcast. Jadi bagi teman-teman yang punya usul, bahas tema apa lagi atau ada yang mau nanya-nanya, silahkan nanya di komen. Jangan kita lupa like-nya. Betul. Share ke mana? Grup WhatsApp keluarga. Dan grup WhatsApp SMA, TK, Mobile Legend. Supaya teman-teman Mobile Legend kalian tidak toksik ketika main karena mereka sudah terima Tuhan Yesus. Oke. Konten hari ini sampai di sini. Jangan lupa juga subscribe channel kita Ayo Ibadah dan tunggu podcast-podcast selanjutnya. Kalau punya usul bisa komen di bawah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye guys. Bye. See you in heaven.